Ini adalah pertanggungjawaban saya bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini menyesatkan. Apa yang disampaikan oleh Gus Fuad itu tersesat dan tidak ada dasarnya. Makanya sekali lagi pakai dalil dong, jangan begitu. 3130085. Saya bisa standby di situ, kita zoom bersama-sama. Saya tantang Anda untuk meluruskan semuanya dan saya harap Anda bisa mengakui dan supaya umat tidak semakin banyak tersesat. Berarti masih 71 golongan yang masuk surga, macam-macam. Termasuk Hindu, termasuk Buddha, termasuk semuanya. Nasrani, Yahudi. Ya gitu. Ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tanggapan. Artinya ini bentuk pelurusan dari apa yang sudah ditebarkan di dalam publik, yaitu syubhat-syubhat yang membingungkan terhadap umat, wabil khusus yaitu menyesatkan terhadap umat. Saya langsung akan menyampaikan di sini sebuah nama, yaitu Gus Fuad Pleret. Di situ beliau menyampaikan beberapa hadis yang sifatnya rancu, meskipun saya tidak menemukan beliau menyampaikan hadis secara lafziyah. Beliau hanya menyampaikan secara terjemah, karena sampai detik ini beliau menyampaikan tidak pernah atau jarang-jarang menyebutkan hadis atau lafaz atau dalil, kecuali terpaksa, katanya begitu. Hanya orang nggak pernah ngutip hadis, nggak pernah ayat Quran, jarang lah kalau nggak terpaksa. Itu dikira orang Arab nanti. Pakai dalil, sudah katam. Tapi di balik itu semuanya, penyesatan-penyesatan di dalam persoalan umat, persoalan agama ini lebih mudah tergelincir dan mudah dilakukan oleh mereka yang suka melakukan penyesatan ketika mereka tidak membawakan dalil. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka dihujah dengan semacam ini, dia akan berkelit. Mana saya tidak mengucapkan dalil hadis dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan ini saya mempertontonkan video bagi Anda bisa lihat sendiri. Dan Rasulullah itu bilang, nanti ada 73 golongan umatku yang selalu dikutip hanya satu hadis, satu aja masuk surga. Yang hadis yang serupa, yang message-nya berbeda, nggak pernah dikutip. 73 golongan umatku yang tidak boleh masuk surga satu. Bahkan mencium aroma surga pun nggak boleh. Yaitu siapa? Orang yang merasa dirinya paling benar dan menganggap semua salah selain dirinya. Itu loh. Yang dikutipkan satu golongan, dan itu hadis itu tidak bertentangan. 73 golongan yang masuk surga satu golongan. Itu maksudnya dakhalal jannah bi ghairi hisab. Ini rombongan orang-orang edan kayak Habib ini. Kita kalau ikut gila nanti ya ikut golongan itu. Ahlus sunnah wal jamaah, apapun itu anunya. Apa itu madhabnya, apapun itu keyakinan beragamanya, yang mau sunni mau syiah sama saja. Yang 72 golongan itu diproses masuk surga lewat dihisab, masuk neraka. Tinggal satu aja, bahkan mencium aroma surga pun nggak boleh, yaitu yang merasa dirinya paling benar, semua salah. Itu yang disebut zindik, yaitu yang merasa dirinya paling benar, semua salah. Itu yang disebut zindik. Ini itu hadisnya kan sahih itu. Semua orang di pesantren juga tahu kalau sering baca kitab kan itu. Jadi kita melawan itu, melawan orang yang mau memaksa, karena agama itu tidak boleh melarang apa jenenge pemaksaan dalam apapun seginya, keyakinan, estetika, apapun.
Semua orang punya anu sendiri. Tuhan mau menciptakan kita memang beragam. Lah kok keberagaman mau dilarang? Melawan Tuhan itu namanya. Saya gitu. Kalau apa ini? Profesor Sehat lebih anu lagi, lebih tajam lagi. 73 golongan itu satu aja yang nggak masuk surga itu. Yang 72 golongan, yang satu masuk surga langsung, yang 70. Berarti masih 71 golongan yang masuk surga ini macam-macam. Termasuk Hindu, termasuk Buddha, termasuk semuanya. Nasrani, Yahudi. Ya gitu. Termasuk Hindu, termasuk Buddha, termasuk semuanya. Nasrani, Yahudi, semuanya Nasrani, Yahudi. Ya gitu. Dan saya tidak ada niatan apa-apa kecuali betul-betul membela agama saya, membela akidah saya, membela syariah saya yang sudah diselewengkan, yang sudah dibuat amburadul oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, langsung saja. Gus Fuad menyampaikan bahwasanya ada hadis di antaranya, hadis yang menyebutkan 73 golongan perpecahan umat Islam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadis yang dalam hal ini sahih, dan hadis ini sebenarnya banyak, ada di atas 10 hadis yang kurang lebihnya sama, dan ya belasan hadis lah. Di antaranya iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu hadzal ummatu ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidatan. Ini disampaikan oleh Gus Fuad bahwa hadis semacam ini ternyata ada yang senyawa katanya. Harusnya di antaranya juga kulluha fil jannah illa wahidatan, artinya semuanya masuk surga, hanya satu yang masuk neraka. Siapa? Katanya orang yang suka benarnya sendiri, menyalahkan orang lain, yaitu zindik. Nah, ini mempelesetkan hadis ya. Jadi di sini artinya nanti kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Gus Fuad, insya Allah hadis yang akan saya kutip di dalam kesempatan ini kepada Anda. Tapi sebelumnya saya akan menyelesaikan hadis tersebut, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, kemudian orang Nasoro menjadi 72 golongan, dan orang Islam wasataftariqu hadzal umat saya nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu di surga, kata Nabi SAW. Lalu ditanyakan, man hiya ya Rasulullah? Yang satu itu siapa ya Rasulullah yang bisa masuk surga? Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang kurang lebihnya sama denganku dan berpegang teguh kepadaku dan sahabat-sahabatku. Ada yang menyampaikan di sini yaitu hiya al-jama'atu, tapi ini banyak didhaifkan oleh para peneliti hadis dan ahli hadis. Dan hadis ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Jelas kesahihannya meskipun di beberapa hadis yaitu hasan sahih. Artinya hasan sahih yaitu hasan di bawahnya derajatnya sahih. Artinya hasan itu di dalam ilmu hadisnya al-hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Jadi rijalnya saja, perawinya saja derajatnya di bawah sahih sedikit. Jadi ini sangat maklum dan ini boleh dibuat untuk menjadikan satu pijakan hukum. Masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad, yaitu ini sebenarnya ada. Katanya semua golongan masuk surga, bahkan menyebutkan Nasrani, menyebutkan Syiah, menyebutkan aliran-aliran dan lain sebagainya, mungkin Ahmadiyah, mungkin begitu ya. Semuanya masuk surga kecuali satu, orang yang mau benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Padahal di situ saya akan menyebutkan kurang lebihnya mungkin hadis yang disampaikan oleh Gus Fuad ini, yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu a'lam, tafarraqu ummati ala 70 au 71 firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 70 atau 71 golongan. Wa kulluhum fil jannati illa firqatan wahidatan. Semuanya ada di surga. Jadi dari 70 itu semuanya masuk surga. Yang kata Gus Fuad, ada Syiah, ada ini aliran itu, bahkan Nasrani. Katanya semuanya masuk surga. Illa wahidatan, kecuali satu saja, firqatan wahidatan. Siapa kata Gus Fuad? Orang yang ngambil benarnya sendiri. Padahal di dalam hadis ini disampaikan az-zanadiqatu wa hum al-qadariyatu. Kata Nabi, ini adalah orang zindiq, yaitu mereka golongan Qadariyah. Qadariyah adalah paham sempalan akidah yang melenceng dari agama Islam pada abad pertama Hijriah di Basrah, di Kufah, di Irak kurang lebihnya seperti itu, di mana ini langsung disampaikan oleh baginda Nabi. Kalau ini hadisnya benar,
Tapi masalahnya, hadis ini oleh para ahli hadis disampaikan, hadzal haditsu bihadzal lafzi mawdu'un makdzubun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini maudhu', palsu, dan ini bohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Hadis ini tidak ada dasarnya. Kata Ibnu Taimiyah, hadzal hadits la asla lahu, tidak ada asalnya. Bal huwa mawdu'un kadzbun bittifaqi ahli al-ma'rifati bil hadis, dengan kesepakatan ahli hadis, wa lam yarawhu ahadun min ahli al-hadis al-ma'rufin bihadzal lafzi, dan tidak ada satupun ahli hadis yang tahu tentang asal usul hadis tersebut. Masya Allah, ini adalah pertanggungjawaban saya bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Fuad ini menyesatkan. Apa yang disampaikan oleh Gus Fuad itu tersesat dan tidak ada dasarnya. Makanya sekali lagi pakai dalil dong, jangan begitu. Dan saya sampaikan sekali lagi, saya tidak ada maksud apa-apa kecuali untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saya bersabar terus mengingatkan dan memantau. Karena apa? Karena umat akan kebingungan dan akan tersesat di jalannya. Masya Allah. Baik, saya akan menyampaikan lebih lanjut lagi bahwa dikatakan kenapa nyebut nama. Baik, apalagi di dalam ini bab riwayat dan bab hadis. Kalau tidak ada penyebutan nama, maka tidak akan ada namanya hadis sahih, hadis hasan, hadis mudallas, hadis mu'an'an, hadis maudhu, hadis mauquf, hadis marfu' dan lain sebagainya. Tidak akan ada. Karena di situ ada nama-nama yang sudah dicatat oleh para ahli hadis. Oh, yang ini biasa menyebutkan hadisnya dhaif. Kenapa? Dia orangnya pembohong, misalkan. Dia orangnya lemah hafalannya, dia orangnya tidak cerdas. Bukan goblok ya, tidak cerdas. Salah satu contoh saya sebutkan, ada Muhammad bin Amir. Oleh para ahli-ahli hadis, perawi-perawi yang lain, sepakat mereka bahwa Muhammad bin Amir ini adalah rawi yang thiqah, yang terpercaya, yang kuat hafalannya. Ini menurut mereka. Ada di antaranya misalkan Nu'aim bin Hamad al-Khuzai. Ini adalah orang yang tidak jelas hafalannya, artinya lemah hafalannya. Ini disebut oleh para ahli hadis. Kenapa? Untuk mengetahui dasar-dasarnya jelas, supaya orang hati-hati mengambil hadis dari Nu'aim bin Hamad al-Khuzai. Kata Ibnu Hajar, Nu'aim bin Muhammad al-Khuzai ini sering salah ketika menyampaikan hadis. Jadi banyak salahnya. Kata Imam An-Nasai bahwa Nu'aim bin Hamad al-Khuzai ini lemah hafalannya, ini tidak kuat hafalannya, dan ini tidak cerdas. Masya Allah. Ini disebut loh namanya. Kenapa? Karena kemaslahatan yang lebih besar untuk menjaga kemurnian agama dan syariah ini lebih diutamakan daripada hanya menjaga nama seseorang saja. Karena pun ini perlu disebutkan dan harus diketahui oleh umat supaya tidak semakin banyak umat tersesat menganggap oh ini orang wali, orang hebat, cucunya si A, cucunya si B. Masya Allah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi pencerahan agar kita tidak selalu tergelincir, umat tidak dibingungkan oleh ulah orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak bisa bertanggung jawab. Maka dari itu kita sampaikan dalam kesempatan ini, saya sampaikan sekaligus, jika Anda tidak paham, tidak sepaham, tidak sepakat, tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, Anda tidak terima, Anda masih mengeluarkan hujah, saya kasih link hari ini juga. Anda bisa masuk ke Zoom, kita bisa diskusi di sini, kita bisa pertanggungjawabkan bersama. Anda sudah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa serampangan yang tidak berdasar, menyesatkan terhadap akidah dan sunnah. Anda harus mempertanggungjawabkan. Silakan Anda hubungi 0811 313 0085. Saya bisa standby di situ, kita Zoom bersama-sama. Saya tantang Anda untuk meluruskan semuanya, dan saya harap Anda bisa mengakui dan supaya umat tidak semakin banyak tersesat. Ini adalah pertanggungjawaban yang harus ditegaskan kembali dan harus betul-betul dijaga baik-baik agama ini bersama-sama. Mari bertaubat kepada Allah atas apa yang sudah dilakukan, karena ini persoalan agama, bukan persoalan remeh-temeh sebagaimana mungkin
Anda melihatnya agama ini lebih bagusnya disampaikan dengan bercanda-bercanda. Hati-hati. Anda bercanda bisa menyeret agama ini menjadi satu bahan untuk Anda mengambil keuntungan dunia. Cukup Anda mengambil nama besarnya ulama-ulama, para wali, silakan. Tapi jangan mengambil nama mulia agama ini untuk dijadikan kepentingan komoditas tertentu. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Sekali lagi, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan Muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini adalah satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.